Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah tepat pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 April 2024. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita bersama menyatukan hati untuk menerima sabda dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur di mana cinta kasih-Mu yang terus Engkau perbarui setiap harinya. Dan saat ini kami juga rindu untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami pada hari ini. Untuk itu berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah pernah lihat banyak sekali video yang mungkin ada di sosial media kita, entah itu di Instagram ataupun di WhatsApp. Pernahkah saudara menyaksikan satu video di mana seorang anak kecil yang kemudian diberikan semacam kardus yang cukup berat kemudian diberikan kepadanya? Apa yang menjadi reaksi anak itu? Anak itu berkata, nggak kuat, aku nggak kuat untuk mengangkat barang ini. Gitu. Harapannya adalah orang yang memberi kardus tadi mengangkat kembali sebab anak ini keberatan dengan box yang ia bawa. Nah, bukankah sebenarnya gambaran ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya manusia adalah pribadi yang sangat terbatas. Apapun yang menjadi kekuatannya, sekuat apapun manusia tidak dapat hidup dengan kekuatannya sendiri. Maka ia memerlukan satu pertolongan. Pertolongan itu asalnya dari Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kita kekuatan. Sehingga ketika kita menghadapi banyak persoalan, ketika kita menghadapi banyak tekanan, kita dimampukan untuk melakukannya. Seperti di dalam kitab Daniel pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-19, di mana firman Tuhan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan." Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembagian Alkitab yang kita baca ini berkisah tentang penglihatan Daniel. Ketika di dalam pasal yang pertama sampai dengan ke-6 kita telah mengenal Daniel dan kisah dari rekan-rekannya yang hidup di tengah bangsa Babel. Mereka harus mempertahankan imannya. Nah, di pasal selanjutnya yaitu di pasal 7 sampai dengan 12 itu menceritakan tentang penglihatan-penglihatan yang dialami oleh Daniel. Tuhan memberikan penglihatan kepada Daniel supaya Daniel memberitakan, supaya Daniel memperingatkan umat manusia. Nah sebenarnya dalam bagian ini Daniel pun juga bertanya-tanya berkaitan dengan penglihatan yang Tuhan berikan. Kapan waktunya tiba? Maka dalam bagian ini kita juga bisa mengetahui bahwa Daniel juga dengan setia ia kemudian membaca kembali firman-firman Tuhan, terutama ia kemudian mengambil satu bagian yang diambil dalam Yeremia pasal yang ke-25, di mana diberikan keterangan bahwa bangsa Israel akan mengalami penderitaan selama 70 tahun. Maka Daniel kemudian menghitung, wah ini berarti waktunya sudah dekat nih 70 tahun. Tetapi kemudian datanglah seorang malaikat yang menyatakan bahwa penghukuman dari bangsa Israel ini tidak akan berhenti. Sebab pemberontakan yang dilakukan umat Israel terus menerus dilakukan. Maka diberikan hukuman selama 7 kali 70 tahun. Yang artinya 490 tahun mereka harus mengalami penderitaan itu. Nah sebenarnya penglihatan-penglihatan yang diberikan oleh Allah melalui malaikat ini membuat seorang Daniel merasa tidak kuat. Dia merasa tidak mampu melihat hal itu semua. Bahkan dikatakan ketika malaikat itu berjumpa dengan Daniel, ia kemudian sampai pingsan, sesak nafas, kehabisan nafas. Ya. Untuk itulah dalam bagian ini malaikat memberikan kekuatan yang berasal dari Allah. Bahwa kekuatan itu sudah diberikan oleh Daniel, sehingga Daniel diberikan kekuatan untuk menerima segala apa yang Tuhan kehendaki melalui dirinya. Untuk itulah kemudian Daniel diberikan kemampuan. Dalam bagian ini sang malaikat berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, jadilah kuat." Dan ketika itu dikatakan kepada Daniel, Daniel meresponnya dengan ia berkata, "Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab
Kau telah memberikan aku kekuatan. Maka pada bagian ini Daniel menyadari bahwa ia sangat terbatas. Maka ia memerlukan kekuatan yang asal dari Tuhan. Dan ketika ia mendapatkannya, ia berkata dengan imannya, "Ya Tuhan, berbicaralah, sebab aku telah Engkau berikan kekuatan." Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian ini mengajak pada setiap kita untuk melihat kehidupan kita kembali. Sudahkah di dalam kehidupan kita juga mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu? Kisah Daniel memperlihatkan kepada kita bahwa sejatinya manusia cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka dikatakan manusia menjadi binatang buas ketika ia mengandalkan kekuatannya sendiri, ketika ia mengandalkan hikmatnya sendiri. Tetapi ketika ia menyadari keterbatasannya, ia memohon hikmat daripada Tuhan, maka otomatis dirinya akan dikuasai oleh firman Tuhan. Maka sudahkah di dalam setiap kehidupan kita juga mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu? Mungkin saat ini kita menghadapi banyak tekanan, kita menghadapi banyak pergumulan. Untuk itu mari bersama-sama kita berdoa pada Tuhan, memohon kekuatan daripadanya, sehingga apapun yang menjadi persoalan kita percaya bahwa kita mampu untuk melaluinya, sebab ada Tuhan yang bersama dengan setiap kita. Biarlah firman hari ini terus mengingatkan kepada setiap kita, supaya kita menyerahkan hidup kita seutuhnya pada Tuhan. Jadilah kuat bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya pada setiap kami. Ampuni kami ketika kami masih seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan dan beri kami damai sejahtera, supaya apapun yang menjadi persoalan kami mampu melewati itu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Kiranya cinta kasih Tuhan senantiasa terpancar lewat kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.